Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang mendalam sehingga hati-hati kami pun bergetar dan mata kami mengeluarkan air mata, sehingga kami pun berkata, ya Rasulullah, seakan ini adalah nasihat orang yang hendak meninggalkan kami, maka berikanlah kami wasiat. Wasiat itu jemaah sekalian maknanya adalah al-amru al-mu'akkad, perintah yang ditekankan. Jadi karena sahabat merasa seakan-akan Nabi SAW akan meninggalkan mereka, maka mereka minta wasiat, minta diajarkan perintah dalam syariat yang sangat ditekankan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan tunduk kepada pemerintah kalian, dengar dan taat kepadanya meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Artinya muncul kelompok-kelompok sesat, maka terjadilah perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Tamassaku biha, pegang erat sunnah itu, wa addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian.
Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Inilah jemaah sekalian, sebuah hadis yang berisi 3 wasiat penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau. Wasiat yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan secara bahasa jemaah sekalian, takwa itu berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan, yang artinya perisai. Oleh karena itu, para ulama juga mengatakan takwa adalah an taj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan. Engkau jadikan antara dirimu dengan azab Allah sebuah perisai, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah perisai kita dari api neraka. Definisi takwa yang paling bagus kata para ulama adalah ucapan tabi'in yang mulia Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya ilmu dari Allah, dalam keadaan engkau berharap rahmat Allah. Wa antatruka ma'siyatullah ala nuri minallah takhafu iqaballah, dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya ilmu dari Allah, dalam keadaan engkau takut azab Allah. Ini kata para ulama definisi takwa yang terbaik, karena beliau menjelaskan takwa itu bukan sekedar menjalankan perintah dan menjauhi larangan, namun harus berdasarkan ilmu dan ikhlas. Orang yang ikhlas itu dia mengharapkan balasan dari Allah semata. Apa balasan Allah? Dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang bertakwa adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan memenuhi 2 syarat ibadah. Yang pertama, ikhlas, dia lakukan semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Yang kedua, berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu harus berdasarkan ilmu, karena tidak mungkin seseorang bisa mengamalkan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW tanpa berdasar ilmu. Dan itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amalannya orang-orang yang bertakwa. Kata para ulama ahli tafsir, kenapa Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa? Sebab kalau dia bertakwa berarti dia beramal dengan memenuhi 2 syarat. Pertama, ikhlas karena Allah.
Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang yang rajin ibadah belum tentu dia itu bertakwa sampai ibadahnya ikhlas. Ikhlas saja pun belum cukup sampai ibadahnya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat seseorang rajin ibadah, belum tentu dia orang yang bertakwa sampai ibadahnya memenuhi dua syarat diterimanya ibadah. Dan ketakwaan yang paling tinggi adalah mengamalkan perintah Allah yang paling agung dan menjauhi larangan Allah yang paling besar. Perintah Allah yang paling agung adalah mentauhidkannya, dan larangan Allah yang paling besar adalah mempersekutukannya. Oleh karena itu, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai di dunia pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan. Maksudnya jemaah sekalian, orang yang dulu di dunia saling mencintai seperti orang tua dan anak, suami istri, kawan dekat, tetangga dekat, pada hari kiamat kata Allah akan menjadi saling bermusuhan sebagai azab kepada mereka. Di dunia ini saja jemaah sekalian, kalau kita dimusuhi oleh orang yang kita cintai, maka kita tersiksa, kita sedih luar biasa. Bahkan itu lebih berat daripada penderitaan fisik. Bagaimana lagi dengan permusuhan antara keluarga di akhirat? Tapi Allah berikan pengecualian, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Persaudaraan mereka kekal abadi sampai di akhirat kelak, dan itu bagian dari nikmat Allah. Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, ay illal muwahhidin, maksud orang-orang yang bertakwa di sini adalah orang-orang yang bertauhid. Oleh karena itu, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah disebut juga kalimatut taqwa, kalimat takwa, karena pengamalan terhadap la ilaha illallah itulah ketakwaan yang paling agung. Mengamalkan tauhid dan menjauhi dosa syirik. Gimana caranya mengamalkan la ilaha illallah? Kita amalkan dua rukun yang terkandung di dalamnya. Rukun yang pertama terdapat dalam la ilaha, yaitu an-nafyu, penafikan. Artinya kita ingkari, kita benci, kita salahkan, dan kita jauhi semua peribadahan kepada selain Allah. Rukun yang kedua terdapat di dalam al-itsbat, terdapat di dalam illallah, yaitu al-itsbat, penetapan. Artinya kita tetapkan keimanan kita yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Maka kita pun memurnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah,
dan tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah. Inilah jemaah sekalian ketakwaan yang paling agung. Kenapa? Karena tauhid adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Menunaikan hak Allah adalah kewajiban kita yang terbesar. Sebagaimana di hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba, mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka menunaikan hak Allah itulah ketakwaan yang paling agung. Apa balasan dari Allah? Dalam lanjutan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tauhid itu adalah jaminan keselamatan. Barang siapa menghadap Allah dengan membawa tauhid tanpa membawa dosa kesyirikan sedikit pun, dia pasti selamat, karena sudah diberi jaminan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaliknya jemaah sekalian, semua bentuk ketakwaan tanpa tauhid menjadi tidak berarti. Biarpun dia rajin sholat, puasa, zakat, haji, tidak zina, tidak minum khamar, tidak korupsi, tidak makan riba, tapi dia berbuat dosa syirik, maka semua bentuk ketakwaannya itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dosa syirik menghancurkan amalan. Sebagaimana firman Allah, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, kalau seseorang itu berbuat syirik, nggak ada gunanya kita nasihati dia supaya jangan makan riba, supaya jangan korupsi, supaya jangan berjudi, jangan zina. Nasihati dulu jangan berbuat syirik, baru yang lainnya. Karena tauhid adalah dasar ketakwaan. Dan orang yang menyempurnakan tauhid berarti dia menyempurnakan ketakwaan, maka jaminan keselamatan untuknya pun sempurna. Artinya dia bukan saja menjauhi dosa syirik, tapi dia berusaha menjauhi semua dosa. Dan apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat, maka jaminan keselamatan untuknya sempurna. Bahkan dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tetapi jika dia telah mengamalkan tauhid, menjauhi dosa syirik, namun tidak dia sempurnakan, maka jaminan keselamatan untuknya pun tidak sempurna. Apa artinya? Dia punya tauhid tapi dia nggak sempurnakan. Artinya dia hanya menjauhi dosa kesyirikan dan kekufuran, sementara dosa-dosa lain masih dia lakukan. Dia nggak berbuat syirik, tapi dia koruptor, suka makan riba, suka berjudi, suka minum khamar, maka dia juga dijamin selamat, pasti selamat,
asal dia menghadap Allah tanpa membawa dosa syirik dan kekufuran. Tapi keselamatannya tidak sempurna karena dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Apa artinya keselamatannya tidak sempurna? Dia terancam diazab dulu di neraka. Terancam ya, bukan pasti masuk neraka. Terancam. Jadi kita nggak bisa mengatakan dia itu koruptor pasti masuk neraka, nggak bisa. Atau dia pemakan riba pasti masuk neraka, nggak bisa. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maksud ayat ini, jika pelaku dosa syirik sampai mati tidak bertobat, tidak ada harapan dia mendapatkan ampunan. Sementara dosa-dosa yang lain, meskipun dia nggak bertobat, masih ada dua kemungkinan. Kalau Allah menghendaki diampuni, langsung dia masuk surga. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia pun diazab, tapi azabnya tidak kekal. Satu hari dia akan dimasukkan ke dalam surga. Selamat juga kan akhirnya, tapi tidak sempurna. Oleh karenanya jemaah sekalian, jangan seakan-akan kita menganggap korupsi itu dosa terbesar, riba dosa terbesar. Dosa terbesar adalah syirik dan kufur kepada Allah. Sampai-sampai ada seorang muslim mengatakan, biarpun dia kafir, yang penting gak korup. Subhanallah. Korupsi itu jauh lebih, syirik itu jauh lebih besar daripada korupsi. Bukan berarti kita meremehkan dosa korupsi, tidak. Kita wajib marah kepada perbuatan dosa korupsi dan kepada para pelakunya. Maka dari itu kita sangat setuju dia dihukum berat. Wajib kita marah, tapi kita harus lebih marah lagi kepada orang yang berbuat dosa syirik, karena dosanya jauh lebih besar. Sehingga seorang muslim yang korupsi, andai dia mati, dia masih punya hak untuk kita doakan, dan bisa jadi Allah ampuni dosanya dengan sebab doa orang lain, terutama doa anak soleh. Meskipun sulit ya koruptor dapat anak soleh, tapi mungkin kalau anaknya bertobat atau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, andai dia punya anak soleh dan mendoakannya, mungkin Allah mengampuninya. Adapun orang-orang musyrik, Allah melarang kita memohonkan ampun bagi mereka. Sebagaimana firman-Nya, "Makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba." Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun keluarga dekat. Kita mohonkan ampunan untuk mereka sekalipun, Allah tidak akan ampuni. Jadi pokok ketakwaan adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua dalam hadis ini, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Hendaklah kalian mendengar dan taat, yaitu tunduk dan patuh kepada pemerintah kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak.
Inilah wasiat Nabi SAW yang kedua dalam hadis ini. Beliau memerintahkan kita tunduk dan patuh kepada pemerintah kita, sebagaimana juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, para pemimpin dari kalangan kalian. Kalian siapa yang dimaksud? Muslimin. Artinya pemerintah kita selama mereka masih muslim, syariat mewajibkan kita untuk taat kepada mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika kita hidup di masyarakat dengan menaati aturan pemerintah, hendaklah kita niatkan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jemaah sekalian, orang muslim itu ketaatannya kepada pemerintah tidak berpengaruh baginya apakah pemerintah berbuat baik kepadanya atau menzoliminya, dia tetap taat. Kenapa? Karena dia taat kepada pemerintah bukan agar pemerintah berbuat baik kepadanya, bukan pula agar terhindar dari kejahatan mereka, tapi untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah perbedaan ahlus sunnah dengan buzzer dan semisal dengan mereka. Kalau diajak bergabung ke pemerintahan, dapat proyek, dapat jabatan, mereka dukung pemerintah. Tapi kalau tidak diajak bergabung, mereka yang paling vokal mengkritik pemerintah, seakan-akan mereka pejuang kebenaran. Ketika sudah dapat jabatan, diam sudah, nggak ngomong lagi. Bahkan sudah jelas-jelas pemerintah salah, masih dia dukung kesalahan itu. Dia berusaha mencari-cari pembenaran terhadap kezaliman pemerintah. Kenapa? Sudah dapat proyek, dapat jabatan. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu fakana fima akhadha alaina an baya'ana ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat kami. Bayangkan jemaah sekalian, hadis yang kita bahas adalah wasiat. Sekarang hadis ini adalah baiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil janji dari para sahabat untuk selalu tunduk dan patuh kepada pemimpin mereka, fi manshatina wa makrahina, dalam keadaan sukarela atau terpaksa, wa usrina wa yusrina, dalam keadaan kami mengalami kesulitan atau kelapangan, wa atharatin alaina, dan dalam keadaan pemerintah tidak menunaikan hak-hak kami, kami harus tetap tunduk dan patuh. Bahkan di hadis yang lain, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma wa ati. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetap dengar dan taat kepada pemerintahmu. Jadi ketaatan kita kepada pemerintah bukan karena kepentingan dunia, melainkan karena taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka sama saja kebijakan pemerintah menguntungkan atau merugikan kita,
tidak boleh mempengaruhi ketaatan kita kepada pemerintah. Yang boleh mempengaruhi cuma satu, yaitu pemerintahnya sudah pantas dikafirkan karena dia melakukan dosa kekafiran dan terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Ulama Islam seluruhnya sepakat wajib dia dilengserkan. Itu pun dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Berarti sudah ada persiapan jihad yang matang. Kalau kita cuma punya pisau dapur melawan senjata otomatis, maka jihad seperti itu dilarang oleh syariat. Tapi selama pemerintahnya masih muslim, biarpun zalim, ulama Islam juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, wajib tunduk kepadanya, menaati aturan-aturan dan perintahnya, dan tidak boleh melengserkannya atau memberontak kepadanya. Sepakat ulama Islam, jemaah sekalian, kalau dalam permasalahan hukum, jika ulama sudah sepakat, perlu kita tahu, perlu kita sebutkan. Kenapa? Karena kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh ada ruang untuk beda pendapat. Nggak boleh beda pendapat di sini, karena ulama Islam sepakat. Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana dalam syarah Muslim mengatakan, ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Ahlus sunnah sepakat tidak boleh melengserkan pemerintah karena kefasikan. Kefasikan artinya semua dosa-dosa besar yang belum sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran. Tapi ingat jemaah sekalian, maksud taat di sini adalah taat dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. Makanya di dalam Al-Quran, ketika Allah perintahkan kepada kita, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri dari kalangan kalian. Cuma dikatakan kepada, tidak ditambahkan lagi taatlah kepadanya. Jadi perintah taat kepada tiga, Allah, Rasul, dan pemerintah. Tapi kata taatlah cuma disebut 2 kali, kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan ketaatan kepada pemerintah tidak boleh keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, innamat ta'a fil ma'ruf la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Ketaatan kepada makhluk hanya dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, aturan pemerintah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ada 3 macam. Yang pertama, aturan yang sesuai perintah syariat. Contoh, perintah bersegera untuk sholat. Andai pemerintah punya kebijakan 10 menit sebelum adzan semua toko, semua kantor wajib tutup, maka ini adalah perintah yang sesuai syariat, tidak diragukan lagi, menjadi lebih wajib lagi kita untuk mengamalkan. Atau pemerintah punya aturan, kebijakan wajib belajar Al-Quran, meskipun dalam Islam tidak ada ketentuan waktu, tapi andai pemerintah menentukan waktunya antara maghrib sampai isya, seluruh masyarakat harus belajar Quran, maka hukumnya menjadi lebih wajib lagi. Dan dulu di masa pemerintahan sebelumnya ada program itu. Ada yang masih ingat? Nggak ingat ya?
Masa nggak ingat? Program belajar Al-Quran dari maghrib sampai isya dulu. Sekarang sudah tidak ada. Siapa suruh antum ganti? Ya. Itu kebijakan yang bagus. Ini yang pertama. Yang kedua, aturan pemerintah yang tidak diperintahkan oleh syariat tapi tidak juga dilarang oleh syariat, maka wajib kita taati, karena Allah menyuruh kita taat kepada pemerintah. Contoh, aturan-aturan lalu lintas. Tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis kalau lampu merah harus berhenti, naik motor harus pakai helm. Tapi tidak juga ada larangan. Bahkan sesuai dengan prinsip umum dalam syariat, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan. Maka wajib kita taat. Jadi naik motor nggak pakai helm berdosa, karena bertentangan dengan aturan pemerintah. Sebab Allah menyuruh kita taat kepada pemerintah. Jadi bukan kita sekedar menyelisihi pemerintah. Kalau nggak pakai helm, itu sama dengan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sampai membahayakan diri, maka dosanya lebih besar lagi. Karena Allah mengatakan, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Ahlu sunnah seharusnya menjadi teladan. Biarpun cuma ke masjid, usahakan pakai helm. Apalagi melewati jalan raya, apalagi banyak orang lihat. Harusnya kita menjadi teladan dalam ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. Aturan pemerintah yang ketiga, apabila bertentangan dengan syariat. Contoh, misalkan ada pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk membeli rokok atau membeli khamar, alasannya demi pertumbuhan ekonomi, maka nggak boleh kita taati. Tidak boleh kita taati. Bahkan menaati pemerintah untuk berbuat maksiat kepada Allah bisa sampai tingkat syirik. Kapan itu? Apabila seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini makna surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para ulama dan para pendeta atau ahli ibadah mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maksud ayat ini adalah, jika ulama dan pendeta mereka mengatakan yang haram itu halal, padahal mereka tahu haram, mereka pun menghalalkannya, maka sama saja mereka menyembah para pendeta tersebut. Contoh, babi hukumnya haram, tapi kata pendeta halal, mereka pun menghalalkan. Maka ayat ini mengatakan mereka menyembah pendeta tersebut. Begitu pula pemimpin negara. Jika misalkan di satu daerah atau satu negara, pemerintah mengatakan khamar halal, kalau di Arab haram, di sini halal. Kemudian ada penduduk mengatakan, oh ya halal, kita pun menghalalkan, tidak haram, maka dia musyrik, dia telah keluar dari Islam, berarti dia menjadikan pemerintahnya sebagai Tuhannya. Ini makna surat At-Taubah ayat ke-31. Tapi jika dia minum khamar tersebut, namun dia masih meyakini ini hukumnya haram, maka itu adalah dosa besar, namun belum sampai tingkat syirik.
Jadi tidak boleh kita menaati pemerintah apabila kita disuruh atau ada peraturan yang mengharuskan kita berbuat satu dosa. Apalagi cuma peraturan tidak tertulis. Dan bahkan seseorang melakukan itu cuma karena nggak enakan sama manusia. Jadi dia jadi pejabat misalkan, jadi semacam kepala bagian. Kemudian dia dalam sambutan mengucapkan salam orang kafir. Karena ini sudah aturan pemerintah. Aturan mana? Nggak ada aturan begitu. Mereka lakukan itu cuma nggak enakan sama orang kafir. Demi mencari keridhaan orang kafir, membuat Allah murka. Ini bahaya jemaah sekalian. Terlebih dalam ucapan salam mereka itu mengandung doa kepada yang mereka sembah, maka itu syirik. Dan boleh dalam Islam jika di majelis itu ada orang muslim dan ada orang kafir, kita ucapkan salam yang diajarkan oleh syariat kita saja, nggak boleh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh kalau mereka orang kafir semua, lalu kita mendahului mereka mengucapkan salam. Ini contoh, sebenarnya bukan aturan pemerintah. Andai aturan sekalipun, nggak boleh kita taati. Andai kita dikasih jabatan, disuruh kata sambutan, atau kita pembawa acara, cukup kita ucapkan salam sesuai ajaran Islam, jangan ditambah-tambahi. Dan menambah-nambahi sama dengan merubah syariat. Allah sudah syariatkan kita ucapan salam yang terbaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tambah-tambahi, maka itu sama dengan merubah syariat. Dan juga tasyabbuh. Jadi pelanggarannya bisa jadi 3. Pertama, syirik. Jika salam mereka mengandung doa kepada yang mereka sembah selain Allah, maka syirik. Karena doa itu ibadah, hanya boleh ditujukan kepada Allah. Yang kedua, bid'ah, merubah syariat, merubah ajaran salam dalam Islam dengan cara ditambah-tambahi. Yang ketiga, tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ini 3 dosa di balik salam lintas agama. Jadi apabila aturan pemerintah itu bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita taati. Tetapi jamaah sekalian, bukan bermakna pemerintah itu kemudian kita lengserkan, tidak. Kita hanya tidak boleh taat dalam maksiat, namun tetap kita mengakui selama dia masih muslim, dia adalah pemerintah kita. Ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya memberontak, sezolim apapun pemerintah itu, selama dia masih muslim. Bahkan Rasulullah SAW memberi peringatan keras, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa melihat satu kemungkaran yang dia benci pada diri pemerintahnya, hendaklah dia sabar. Sabar di sini maknanya jangan dia berusaha melengsarkan pemerintah atau memberontak atau memisahkan diri, bikin negara sendiri. Fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang menentang penguasa, berusaha memisahkan diri atau melengsarkannya sejengkal saja, tidak banyak, hanya sejengkal, kemudian dia mati sebelum bertobat, maka matinya adalah mati jahiliyah. Jadi tidak main-main. Maka sabar jika pemerintah zalim, tidak boleh melengsarkan. Di samping sabar apa? Doakan. Termasuk prinsip ahli sunnah mendoakan pemerintah supaya dapat hidayah.
dan Allah anugerahkan kebaikan-kebaikan. Karena kalau mereka menjadi baik, maka kebaikannya akan berdampak luas kepada masyarakat. Tapi kalau kita doakan keburukan, bisa jadi kezoliman pemerintah kita pun ikut menanggung. Kenapa? Kita doakan keburukan, dia jadi buruk, keburukannya berpengaruh kepada masyarakat. Maka tidak boleh mendoakan keburukan untuk pemerintah muslim. Doakan kebaikan, semoga mereka mendapatkan hidayah. Kalau mereka zolim, kalau mereka tidak zolim sudah baik, semoga Allah istiqomahkan di atas hidayah dan Allah tambah hidayah. Ini termasuk prinsip ahli sunnah, mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Imam Al-Barbahari dalam Syarhu Sunnah, beliau rahimahullah mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu lihat seseorang mendoakan keburukan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu adalah nama lain daripada ahlul bid'ah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bisalah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Dan apabila kamu lihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah insyaallah. Jadi ini termasuk ciri khas atau prinsip utama ahli sunnah, mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Kemudian di hadis ini ada faidah. Kata Nabi SAW, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, mengandung dua faidah penting. Pertama, meskipun dia memimpin tidak sesuai ketentuan syariat atau dia berbuat zalim, maka selama dia masih muslim, wajib kalian taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak boleh berusaha melengsarkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, meskipun dia terpilih dengan cara yang salah. Kenapa jemaah sekalian kita bisa memetik faidah ini? Sebab dalam syariat ulama Islam sepakat, orang yang berstatus budak, bukan orang merdeka, tidak boleh menjadi pemimpin negara kecuali dia sudah merdeka. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi SAW mengatakan, jika dia sudah menjadi pemimpin, kalian wajib taat. Artinya, biarpun dia terpilih dengan cara yang salah, karena statusnya sebagai budak, tidak mungkin dia terpilih sebagai pemimpin dengan cara yang benar. Nggak mungkin, karena kriterianya saja dia sudah tidak terpenuhi. Dia baru mau dicalonkan jadi pemimpin, apa kriterianya? Budak, nggak bisa. Syariat tidak membolehkan budak dipilih menjadi pemimpin. Bahkan budak itu bukan pemimpin untuk dirinya, pemimpinnya adalah tuannya. Bagaimana dia bisa memimpin orang lain? Berarti kalau dia menjadi pemimpin, pasti cara yang dia tempuh salah. Memberontak itu salah. Tapi ulama ahlu sunnah sepakat, jika sang pemberontak sudah berhasil berkuasa, wajib kita taat. Begitu pula hari ini, memilih pemimpin karena dipilih oleh mayoritas, ini bertentangan dengan akal sehat dan pasti bertentangan dengan syariat. Apa contohnya yang menunjukkan bertentangan dengan akal sehat? Suara Anda orang waras nilainya sama dengan suara orang gila. Itu nggak sesuai akal sehat.
Orang gila disuruh milih. Orang gila disuruh milih. Dan nilainya sama dengan suara orang waras. Suara orang cerdas, berpendidikan tinggi, yang memilih dengan pertimbangan rasional, itu nilainya sama dengan suara orang bodoh yang memilih karena serangan fajar. Nggak masuk akal jemaah sekalian. Bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan syariat. Belum lagi menghamburkan uang yang begitu banyak untuk sesuatu yang belum jelas faidahnya, belum jelas manfaatnya, tapi uang yang habis begitu banyak, sementara ada pos pengeluaran yang sudah jelas manfaatnya tapi diabaikan. Ini bertentangan dengan syariat. Namun dari hadis ini bisa kita pelajari, jika seandainya terpilih menjadi pemimpin, meskipun dengan cara itu, atau dengan cara itu pun ditambah dengan kecurangan, kalau dia sudah dilantik, maka wajib kita taat berdasarkan hadis ini. Ini sekaligus jawaban terhadap syubhat orang-orang bodoh. Mereka mengatakan, katanya kalian menyalahkan cara pemilihan seperti ini, tapi kenapa hasilnya kalian akui? Jawabannya, karena itu perintah Rasulullah SAW. Biarpun dia zalim, cara terpilihnya melalui kezaliman. Jika dia sudah menjadi pemimpin, Rasulullah SAW menyuruh kita mengakuinya sebagai pemimpin dan tunduk patuh kepadanya, tidak berusaha melengsarkannya. Kenapa jamaah sekalian? Kalau orang bodoh, dia pun berkesimpulan, berarti kalian mendukung kezaliman, berarti kalian antek-antek pemerintah togut. Subhanallah, ini sama saja dia menuduh Rasulullah SAW mengajarkan kezaliman. Ini serius jamaah sekalian, bahaya besar. Kalau begitu, karena apa? Biarpun dia zalim, terpilih dengan cara yang salah, kita harus tetap tunduk dan patuh? Karena untuk menjaga umat Islam jangan sampai tertimpa mudarat yang lebih besar. Inilah keindahan ajaran Islam, mengajarkan kepada kita untuk berpikir jauh ke depan. Meskipun perbuatan kita baik, tapi dampak buruknya lebih besar, itu haram dalam syariat. Menghilangkan kezaliman itu perbuatan baik, tapi kalau kita hilangkan kezaliman itu namun muncul mudarat yang lebih besar, menjadi perbuatan buruk. Makanya bahkan jihad melawan orang-orang yang sudah jelas kafir, kalau mudarat yang muncul lebih besar, hukumnya juga haram. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat, biar sudah dizolimi sedemikian rupa, ketika masih di kota Makkah, Allah larang untuk berjihad. Kenapa? Kalau mereka berjihad ketika itu, mudaratnya jauh lebih besar bagi umat Islam, sebab mereka belum punya kekuatan. Nanti setelah perhitungan jihad bisa dimenangkan umat Islam, barulah Allah syariatkan berjihad. Jadi jangan ikuti semangat tanpa ilmu. Ini hikmahnya, dilarang oleh Nabi SAW supaya kita tidak tertimpa mudarat yang lebih besar, bukan menyetujui kezaliman tersebut. Bukan pula bermakna kita diam saja melihat kezaliman pemerintah. Tidak diam saja. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Minimal doa. Dan jangan pernah kita sepelekan doa. Doa itu begitu dahsyat. Kemudian kalau memang kita bisa menasihati, ya kita nasihati. Tapi Rasulullah SAW mengajari kita,
cara khusus menasihati pemerintah tidak boleh dilakukan terang-terangan. Beliau bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Kemudian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, ini yang terakhir. Setelah beliau mengingatkan kita akan muncul banyak perselisihan. Maksudnya jamaah sekalian, akan muncul kelompok-kelompok sesat, masing-masing membawa bid'ah, dan jumlah mereka sebagaimana di hadis yang lain ada 72 golongan. Namun kata para ulama, maksud 72 golongan itu adalah pokoknya, sedangkan cabang-cabangnya sangat banyak. Tapi semua bentuk kebid'ahan itu kembali ke 72. Maka beliau memberi solusi kepada kita agar selamat dari kelompok-kelompok ini adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Pegang erat sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kalian. Maka ini solusinya. Agar kita selamat dari kesesatan, kita harus berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, terutama sahabat khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada kita untuk mengikuti satu jalan kebenaran, dan jalan selain itu adalah kesesatan, yaitu mengikuti beliau dan para sahabat beliau saja. Selain itu adalah kesesatan. Oleh karena itu, perintah berpegang teguh dengan sunnah disusul dengan larangan berbuat bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran, ahlu sunnah itu berarti tidak berbuat bid'ah. Kalau dia berbuat bid'ah, maka dia disebut ahlul bid'ah. Karena hadis ini memberi pelajaran kepada kita, sunnah lawannya adalah bid'ah. Dan ini makna asal sunnah di dalam nas syariat dan dalam ucapan ulama salaf terdahulu. Apabila mereka menyebut sunnah, maka sunnah yang dimaksud yang lawannya adalah bid'ah. Bukan sunnah yang lawannya adalah makruh. Istilah sunnah yang lawannya adalah makruh itu baru muncul belakangan. Maknanya benar atau salah? Bisa benar, bisa salah. Kalau digeneralisir semua sunnah lawannya adalah makruh, maka salah. Tapi kalau maknanya yang tidak diwajibkan oleh syariat namun dianjurkan untuk dikerjakan, maka benar. Jadi tergantung konteks pembicaraan. Sunnah di dalam hadis ini bukan artinya sunnah yang lawannya makruh, tapi sunnah yang lawannya bid'ah. Sunnah yang lawannya bid'ah adalah mengikuti keseluruhan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan bid'ah adalah kebalikannya, menambah-nambah di dalam agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ajarkan.
Jadi harus diletakkan pada konteks pembicaraan. Kalau kita sedang berbicara hukum-hukum fikih, barulah berlaku istilah sunnah yang lawannya adalah makruh. Tapi kalau kita sedang berbicara tentang akidah atau tentang hadis yang menyebutkan kata sunnah, seperti hadis ini, lawannya bukan makruh, lawannya adalah bid'ah. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama salaf dahulu menyusun buku-buku akidah, mereka beri judul sunnah, seperti kitab Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, karya Imam Ahmad. Isinya apa? Ada masalah fikih sedikit, tapi mayoritasnya berbicara tentang akidah. Syarhus Sunnah, karya Al-Muzani, murid Asy-Syafi'i. Pembahasan pertama tentang asma wa sifat. Mengimani asma wa sifat Allah adalah sebesar-besarnya kewajiban. Tapi dalam kitab yang berjudul Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Jadi sunnah yang dimaksud beliau tentu adalah petunjuk Nabi SAW yang lawannya bid'ah, bukan sunnah yang lawannya makruh. Baik, jadi ini wasiat Nabi SAW. Jalan keselamatan adalah berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Maka disinilah jemaah sekalian pentingnya ilmu, karena nggak mungkin kita mengamalkan sunnah dan selamat dari bid'ah kalau kita tidak mengenal ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian penjelasan singkat 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan beliau yang pertama tentang memilih pemimpin. Kalau kita memilih pemimpin yang tidak baik, apakah kita kena dosa? Begitu kan? Maka itu sudah jelas. Karena berarti kita membantu dia untuk berkuasa, padahal dia nggak layak berkuasa. Menjadikan dia berkuasa bertentangan dengan syariat. Tapi kita membantu dia, maka itu berarti menolong dalam dosa. Itu berarti menolong dalam dosa. Kalau seseorang memilih pemimpin yang bertentangan dengan syariat, apalagi yang kafir. Ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya memilih pemimpin yang kafir. Tadi juga saya sudah sebutkan, ulama Islam juga sepakat, jika tadinya dia muslim kemudian sudah layak divonis kafir, maka dia wajib dilengserkan dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar.
Maka siapapun yang terlibat dalam memilih pemimpin yang zalim, maka dia ikut berdosa. Kecuali jika dia lakukan itu demi memperkecil mudarat. Misalkan ada dua calon pemimpin, kalau dia tidak memilih, maka yang akan naik, yang mungkin berkuasa adalah pemimpin yang lebih zalim, meskipun dua-duanya zalim. Tapi dia memilih yang kezalimannya lebih ringan, maka dalam hal ini dia tidak berdosa. Sebab ada kaidah syariat, irtikabu akhafid dararain. Jika ada dua mudarat, kita harus mengambil mudarat yang lebih ringan. Dan masalah pemilihan, jamaah sekalian, ini ada dua pembahasan. Pertama, tentang sistem pemilu tadi, dengan berpatokan pada suara mayoritas, maka itu tidak samar kebatilannya. Saya tidak mengetahui perbedaan pendapat ulama bahwa itu haram. Biarpun yang menyusun undang-undangnya orang yang dianggap pandai, sudah sekolah sampai doktor dalam bidang ilmu ketatanegaraan, maka dia hanyalah orang bodoh, karena semua yang bertentangan dengan syariat itu adalah kebodohan. Orang gila pun dikasih izin memilih. Ini kebodohan yang luar biasa. Ini yang pertama. Tetapi ketika ada pemilu, apakah kita harus ikut mencoblos atau tidak? Maka itu ada khilaf ulama. Mayoritas ulama besar di masa kita, ulama-ulama yang paling layak berfatwa, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Albani, memfatwakan untuk mencoblos apabila dengan kita mencoblos mungkin bisa memperkecil mudarat. Jika ada dua calon, dua-duanya bermudarat, tapi yang satunya mudaratnya lebih besar, maka kita dianjurkan mencoblos yang mudaratnya lebih ringan. Ini pendapat mayoritas ulama ahli sunnah di masa ini. Bukan membenarkan sistem pemilu, tapi untuk memperkecil mudarat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, nggak boleh sama sekali, tetap haram. Ini pendapat diantaranya Syekh Muqbil rahimahullah. Berarti ulama tidak sepakat, ulama beda pendapat. Bagaimana kaidah ahli sunnah kalau ulama beda pendapat dalam masalah ijtihad? Harus saling berlapang dada. Termasuk pemecah belah di kalangan ahli sunnah, dia tidak berlapang dada dalam perbedaan pendapat yang didasari oleh ijtihad ulama, dan dia menyelisihi sunnah. Meskipun dia menganggap dia yang paling kokoh berpegang teguh dengan sunnah, tapi hakikatnya dia menyelisihi sunnah. Di antara dalilnya harus berlapang dada, dan ini adalah amalan salaf, prinsip salaf. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, jangan seorang pun dari kalian sholat kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Pergilah para sahabat menuju Bani Quraidah, orang-orang Yahudi, untuk diperangi.
Kata Nabi SAW, jangan kalian sholat asar kecuali tiba di sana. Ternyata sebagian sahabat di perjalanan mereka sholat karena mereka berijtihad. Mereka menganggap maksud Nabi SAW kita cepat ke sana, bukan sholat harus di sana. Sekarang waktu sudah mau habis. Beliau sendiri menyuruh kita sholat di waktunya, jangan sampai keluar waktu. Maka sahabat pun beda pendapat. Sebagian sholat di perjalanan, sebagian betul-betul mengamalkan seperti yang Nabi katakan, sholat nanti di sana. Dan Nabi SAW tidak mencela keduanya. Ini prinsip salaf. Jadi kalau ada orang yang menyebabkan perpecahan karena perbedaan didasari oleh ijtihad ulama tersebut, ini yang justru menyelisihi salaf. Bacalah permasalahan ini di kitab Syarah Usulus Sittah Syekh Ibn Utsaimin pada usul yang ketiga. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Tentang Syiah ya. Baik. Apakah Syiah masuk dalam 72 golongan? Jawabannya tidak masuk. Karena 72 golongan itu masih muslim. Sedangkan Syiah kafir. Kekafiran mereka sangat-sangat banyak. Kalau dihitung bisa jadi lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Bentuk kekafiran yang mereka lakukan lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Kalau dibahas tentang Syiah, luar biasa, banyak sekali kekafiran mereka. Begitu pula Jahmiyah. Jahmiyah itu ulama tidak masukkan lagi ke 72 golongan karena sudah kafir. Karena mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah dan nama-namanya, kecuali yang mereka yakin satu saja, Allah itu ada. Jadi yang 72 itu memang sesat tapi masih muslim. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Kenapa sebelum Nabi meninggal? Apa sudah ditetapkan? Baik. Saya tidak tahu dalilnya. Sebelum Nabi SAW meninggal sudah ditetapkan 4 khulafa ar-rasyidin ini. Saya belum tahu dalilnya. Kecuali Abu Bakar. Namun tidak tegas. Nabi SAW hanya memberi isyarat kepada para sahabat, Abu Bakar yang paling layak menggantikan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin. Namun 4 khalifah ini adalah khulafaur rasyidin, disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat, ijma ulama Islam. Dan ijma itu juga dalil. Dalil itu kan 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Dalil pokok Al-Quran dan Sunnah. Ijma dan Qiyas ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku berijma, bersepakat di atas kesesatan. Berarti kalau ulama sudah sepakat, itu pasti benar. Oleh karena itu, termasuk kesesatan Syiah juga tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Adapun ahlu sunnah sepakat. Yang dimaksud dengan al-khulafa'ur rasyidin adalah khalifah yang 4: Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Dan sebagaimana ulama juga sepakat, 4 sahabat ini yang terbaik dari seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka yang paling beriman dan bertakwa. Sehingga dengan meneladani mereka sama dengan meneladani Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis ini juga menunjukkan, kata para ulama, jika 4 sahabat ini sudah sepakat, itu pasti benar. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengikuti mereka. Berarti jika 4 ini sepakat, pasti benar, nggak mungkin salah. Kecuali jika di antara mereka berbeda pendapat, mungkin ada bagian yang benarnya, ada yang salah. Maka kita ikuti yang benar, jangan ikuti yang salah. Wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada lagi, kita tutup saja. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.